Maksud saya gini loh, hati-hati di OTT, dinoelkan mungkin maksudnya. Lu dicari kesalahannya. Emang Pak Purbaya orang suci? Sampaikan ke beliau. Yuk. Bang, kemarin Pak Purbaya nanggepin abang tuh. Mundur dikit. Gitu ya? Padahal maksud saya kan baik ya Pak Purbaya, tapi responnya negatif ya. Setelah ternyata lebih suka dibanding seorang pejabat. Maksud saya gini loh, hati-hati di OTT, dinoelkan mungkin maksudnya. Lu dicari kesalahannya. Emang Pak Purbaya orang suci? Sampaikan ke beliau. Beliau itu bukan orang suci. Praktek yang kayak saya ini, hampir semua pejabat melakukan kok. Jangan kaunya Pak Purbaya bilang, ya kalau Pak Purbaya orang suci, suruh bersumpah sama saya. Dia orang suci atau bukan? Gitu. Kalau partai K gimana bang? Partai K. Nih Partai K ini saya untuk sementara tidak boleh berkomentar soal itu. Karena nanti itu sesuai nanti fakta persidangan. Ya, Bang, ini huruf K ini tuh ada di awal, di tengah atau di akhir? Iya. Gimana bang? Yang abang bilang itu? Sebetulnya lidah gue udah mau ngomongin hari ini nih, gue mau kerucutin nih K ini nih. Tapi jangan dulu kita komentar soal itu katanya. Biar para elit ini tenang dulu katanya. Gitu, perintahnya begitu. Yang larang siapa bang? Yang larang siapa? Perintah siapa itu bang? Siapa itu bang? Arahan siapa? Enggak deh, yang jelas orang ini saya hormati sekali. Orang ini saya hormati. Bang, yang menteri-menterinya nguasain. Itu lagi bang? Itu lagi apa? Oke. Semangat ya, semangat ibu. Agar Sehat selalu. Anak-anak ya mas. Ini anak-anak. Ayo Pak Immanuel. Anak asuh bapak semua ya. Ayo, baik. Ya, ada bensin. Maaf saya dikit. Saya nggak boleh komen soal itu. Itu ormasnya. Jangan juga komen soal itu. Sehat selalu ya Pak. Ya, makasih ya. bang disuruh fokus persidangan aja. Iya bang. Kata Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru nyinyir. Juru nyinyir itu juru jubir tuh. KPK itu. Juru nyinyir, bukan jubir tuh. Si Budi itu ya. Yang bisa merintah saya pengadilan, bukan juru bicara. Apalagi komisioner KPK. Karena gini, KPK ini kan isinya orang-orang bocil, bohong, licik dan liar. Gitu. Jadi jangan kurang ajar mereka. OTT sedikit-sedikit OTT. Ya, sampaikan ke KPK itu. OTT dikit-dikit OTT nipu semua. Tipu-tipu, kalau tipu-tipu, titipan. Ya sampaikan ya. Siap, makasih bang. Oke. Orang baik ya banyak. Dikit-dikit OTT. Fakta sidang kemarin Senin kemarin bahwa dari 5 saksi tidak ada satupun yang menyebutkan nama saya. Kedua, peristiwa itu sebelum saya menjabat. Artinya bahwa kasus saya ini dugaan saya ada pengusaha atau pejabat yang terganggu dengan kebijakan saya. Itu yang pasti. Apalagi narasinya saya dibilang memeras pengusaha. Yang ada jutaan buruh diperas oleh pengusaha. KPK kemana KPK? Gitu. Kerjaannya OTT. Gitu. Jutaan buruh tuh diperas pengusaha, diperas outsourcing. Kemana itu KPK itu? Nah sekarang, ya jangan salahkan saya. Saya lahir dunia jalanan, saya lahir dari dunia aktivis. Ya begini nih, mungkin dulu saya singa lapangan, sekarang saya singa sirkus. Tapi singa sirkus walaupun ngaum tetap menakutkan. Biar aja, yang penting gua nggak terima duit. Gua kan terima kayaknya terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gua nggak terima duit, gaji gua gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu.
mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Soal kata Iya Pak, Iya. dengan dua kasus ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul, dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan udah lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele, emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan, bisa ini kan, Anda lihat sendiri kan keputusannya bolak-balik nanya, saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung bosnya Bea Cukai, lu berubah selesai lo, besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lo, bisa gitu. Tapi nggak begitu, tidak, proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu, cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub, Pak. Ke Kemenhub untuk memotong anggaran. Itu bercanda itu. Kalau nggak mau ini gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat dan ngebalas, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Perhubungan. Yang perhubungan, yang bersangkutan kan perdagangan. Oh, yang pertama Pak. Yang pertama ya Pak. yang kapal, soal kapal nggak bayar pajak Pak. Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu, kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Itu bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purwoyo akan dipanoelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal, yang besar yang tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Pak, kasus yang ditolak itu apa sih Pak? Perusahaan Cina itu Pak. Gimana? Harapan deputi yang nanti Harapan orangnya siapa? Ya saya sih ngarapin belum saya yang terpilih. Namanya juga temen. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang
juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Dewan Pangan terkait soal konteks. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya, Pak, ternyata Pak Pandu yang keluar negeri. Oh iya, Pak Pandu keluar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sore ditelepon, WA lah. Ya udah, Pak dia saya kasih tahu saya ke sana, pokoknya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya, padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak sana, apakah the solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Itu yang saya bingung. Udah dia kan teman baik, ada masalah itu bercanda aja. Tapi aktivasi konteks itu Kamera Pak. Apa? realisasi aparatur sekolah itu pengaruh sama aktivasi konteks sejauh ini. Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar, karena mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang nanti Februari sampai Maret, April kali saya perlebar bandwidth yang di konteks. Jadi masalah mampetnya crowded apa terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari konteks. Kalau saya lihat sih kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh aplikasinya. Mungkin kalau banyak sekali jadi terganggu. Saya akan perluas bandwidthnya di konteks supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Pak, kapan kita ke perusahaan Cina itu Pak yang nggak bayar pajak? Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari 2 hari deh. Harusnya minggu ini. Kita sedang siapkan. Di Jakarta kan Pak, di mana sih Pak? Atau Banten? Pak, diskusi untuk penambahan Sebentar lagi didiskusikan nih. itu rencananya untuk rokok jenis apa sih Pak? Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Akan lebih murah sedikit dibanding rokok mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok kaca. Kita coba taruh di tengahnya itu kan kita akan diskusikan dan katanya mesti lapor ke DPR juga kita lapor. Jadi yang ilegal harus masuk ke situ, kalau enggak dia nggak akan bisa bisnis di sini. Berarti di tengah-tengah ya Pak, dia layer cukai barunya itu? Di tengah-tengah kira-kira. Tapi kan masih didiskusikan ya, mana level yang pas masih didiskusikan. Oke. Pak, pengganti Pak Thomas siapa Pak? Gantinya Pak Thomas. Pak. Daerah dipotong 20% tahun ini itu kenapa? Kan skala daerah lagi. Bang, kepala lu Bang. PKD. Ada yang buat di persen. DBH biasa. Kita lihat kondisi APBN. Kita lihat. Kan gini. Daerah kan banyak uang yang nggak dipakai juga tuh. Habisan aja duitnya, baru kita lihat kalau dia nuntut terus, ada uangnya nggak dipakai buat apa? Ini berarti hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kita lihat kalau mereka sudah bisa melanjakan tepat waktu, nggak ada yang bocor, itu kan sampai saya janji nanti akhir triwulan ke-1 menuju triwulan kedua dari situ kita akan evaluasi. Jadi tambah nggak ada TKD. Oke, kasih ya. Pengganti Pak Thomas Pak, pengganti Pak Thomas di Kemenkeu Pak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.